Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita akan melanjutkan kajian tentang prinsip iman yang keempat, yaitu beriman kepada para rasul. Dijelaskan pada pertemuan yang lalu tentang simbol kenabian, sifat-sifat yang menjadi ciri khas seorang nabi yang jujur, yang membedakan dengan nabi-nabi palsu, orang-orang pendusta yang mengaku-ngaku nabi. Kemudian di antara simbol kenabian yang keenam, kemarin belum selesai. Kemarin kita lanjutkan, tapi kita ulangi dulu. Kita ulangi lagi dari awal. Yang keenam, ta'yidullahi lil anbiya. Allah menolong para nabi. Faqad ulim min sunnatillahi wa adatihi annahu la yu'ayyidul kadzdzab bimithli ma yu'ayyidus shadiq. Sudah maklum bahwasannya sudah menjadi sunnatullah, yaitu Allah tidak menolong pendusta sebagaimana Allah menolong nabi yang sebenarnya, yang jujur. Bal yufdihul kadzdzab wa la yansuruh. Bahkan Allah akan menampakkan aib, kebusukan para pendusta ini dan tidak akan menolongnya. Bal la budda an yuhlikahu. Tetapi justru Allah pasti akan membinasakannya. Ini kaitan dengan orang yang mengaku-ngaku nabi, mengaku-ngaku utusan Allah, pasti binasa. Kemudian sudah dijelaskan juga waktu itu, wa idza nasara malikan zaliman musalliton. Dan apabila Allah menolong seorang raja yang zalim, seorang raja penguasa yang zalim, fahuwa la yad'i nubuwata wa lam yukadzib alaihi, maka dia adalah seorang raja yang tidak mengaku-ngaku nabi, atau dia tidak
yaitu mengingkari, mendustakan seorang nabi yang diutus kepada dia. Bal huwa zalimun, tetapi raja zalim yang ditolong oleh Allah ini, artinya dia kok tetap ada, tetap hidup, tetap berkuasa sampai bergenerasi-generasi turun temurun. Kata beliau, hal ini karena dia adalah seorang raja yang zalim, sallatahu Allah ala zalimin mislihi, yang Allah jadikan dia berkuasa kepada orang zalim yang lain, orang zalim yang semisalnya, sebagai balasan. Ya, karena umumnya balasan bagi seseorang itu dengan balasan yang semisalnya, ya, yang semisalnya. Balasan bagi seseorang karena perbuatan yang semisal dengan perbuatannya. Kama qala ta'ala, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Surat Al-An'am ayat 129. Begitulah kami membuat sebagian orang-orang zalim itu berkuasa, menguasai sebagian orang zalim yang lain, bima kanu yaksibun, karena dosa yang telah mereka lakukan. Bi khilafi man qala, berbeda, ya, raja zalim ini berbeda dengan orang yang mengatakan innallaha arsalahu wa huwa kadzib. Berbeda dengan orang yang mengatakan bahwasanya Allah telah mengutus dia sebagai nabi, sebagai rasul, padahal dia dusta. Fa hadza la yu'ayyidu ta'yidan mustamirran. Maka di sini Allah tidak akan pernah menolongnya dengan pertolongan yang berkelanjutan. Lakin qad yumhiluhu muddatan summa yuhlikuhu. Akan tapi mungkin Allah Subhanahu wa taala menolongnya sebagai bentuk apa? Imhal, istidraj buat dia. Tetapi akhirnya Allah pasti akan membinasakannya. Jadi tidak ada seorang mengaku nabi kecuali pasti menderita, pasti Allah binasakan. Itu intinya. Allah akan bongkar kebusukannya, Allah bongkar aibnya, dan Allah akan membinasakannya. Jadi harus dibedakan. Sekali lagi, adapun tadi raja yang zalim, raja yang berkuasa yang zalim tadi, Allah menolongnya bukan karena kezalimannya, bukan, tapi karena Allah ingin menghukum orang-orang yang zalim sepertinya dengan dikuasai oleh orang yang zalim. Ini justru ini menunjukkan kekuasaan Allah yang sempurna, kekuasaan Allah yang sempurna. Wa tamyizu baina shadiqi wal kadzib lahu turuqun katsiratun fi ma huwa duna da'wan nubuwah. Kata beliau, untuk membedakan antara seorang nabi yang jujur atau yang mengaku-ngaku nabi dan dia dusta, itu banyak sekali caranya. Itu sebanyak sekali caranya, kata beliau. Fi ma huwa duna da'wat nubuwah. Nah, kata beliau, adapun untuk yang mengaku-ngaku nabi, maka untuk mengetahui perbedaannya adalah sebagai berikut. Di antaranya beliau mengatakan begini: wa ma'lumun anna mudda'ir risalah imma an yakuna min afdalil khalqi wa akmalihi. Kata beliau, maklum sudah, ya, sudah maklum, artinya kita tahu bersama, kalau ada orang mengaku nabi, ya, ada orang mengaku nabi, mengaku dia adalah utusan Allah, maka orang yang seperti ini kemungkinan yang pertama adalah orang yang paling afdal, orang yang paling sempurna. Itu kemungkinan yang pertama. Wa imma an yakuna min anqasil khalqi, dan kemungkinan yang kedua, dia adalah orang yang paling kurang,
yang paling buruk, yang paling kurang akalnya, orang yang enggak waras. Ya. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau ada seorang datang, misalkan kita enggak bicara di zaman ini. Kalau di zaman ini sudah pasti kita yang beriman bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam penutup nabi, ada yang mengatakan ini langsung ditolak, ya kan? Langsung tolak. Meskipun tanda-tanda ini ada pada dia. Tapi kalau sebelum nabi kan enggak semudah itu. Tapi yang jelas kalau ada seorang datang mengaku dia utusan Allah, kemungkinan ada dua ini. Dia adalah satu di antara dua yang memiliki sifat ini. Orang terbaik di antara kaumnya, atau orang yang paling sesat, yang paling gila di antara kaumnya. Itu antara membedakannya. Kalau di zaman ini sudah bisa dipastikan ada orang mengaku utusan Allah, dia orang paling gila, orang yang paling rusak akalnya. Karena nggak mungkin dia orang yang pertama, yang paling afdol, karena nggak mungkin. Walihada qala, kemudian kata beliau, saya lewati, fa kaifa yastahbihu afdalul khalqi wa akmaluhum bi anqasil khalqi wa ardhaluhum. Oleh karena itu, bagaimana mungkin sama antara manusia yang paling afdal, manusia yang paling sempurna, dengan orang yang paling kurang, orang yang paling buruk di antara mereka. Subhanallah, bisa mudah membedakannya sebenarnya. Jadi kalau ada orang yang mengaku nabi yang benar, pasti terbaik di antara kaumnya, terbaik dari semua sisi, terbaik dari semua sifatnya, itu sudah pasti. Karena nabi ini adalah orang yang dipilih oleh Allah, pilihan dari Allah Ta'ala, terbaik di antara kaumnya, di zamannya. Itu berkaitan dengan para rasul ini. Adapun nabi yang terakhir Muhammad SAW adalah manusia terbaik sepanjang zaman, karena tidak ada lagi nabi setelahnya. Dan manusia terbaik bukan hanya di kaumnya, tapi di seluruh alam semesta, karena beliau diutus kepada seluruh alam semesta. Wa ma min ahadin idda'an nubuwwah minal kadzdzabin illa wa qad dhahara alaihi minal jahli wal kadzib wal fujur wastihwadi syayatin alaihi ma dhahara bihi kadzibuhu liman lahu adna tamyiz. Kata beliau, tidaklah seorang mengaku-ngaku nabi padahal dia dusta, padahal dia bohong, melainkan itu akan kelihatan pada dia. Kelihatan apanya? Bodohnya, dustanya, buruknya, dan bahwasanya dia dikuasai oleh syaitan, di mana itu bisa dibedakan dengan cara yang paling ringan, dengan cara yang paling mudah. Jadi nggak usah mikir, mudah sudah bisa melihat orang ini nggak mungkin nabi, sudah pasti. Jadi siapapun bisa langsung melihat nggak mungkin nabi seperti dia, saking mudahnya untuk mengetahui orang yang dusta yang mengaku nabi padahal dia dusta. Wa ma min ahadin idda'an nubuwata minas shadiqin illa wa qad dhahara alaihi minal ilmi was sidqi wal birri wa anwa'il khairati ma dhahara liman lahu adna tamyiz. Dan tidak ada seorang pun yang mengaku nabi dan dia jujur, dia benar-benar utusan Allah, melainkan pasti akan tampak dari dia ilmunya, kejujurannya, kebaikannya, dan beragam kebaikannya. Dan itu bisa dibedakan oleh seorang dengan cara yang paling mudah, kata beliau. Sehingga intinya, orang yang mengaku nabi, yang dusta dan yang jujur sangat jelas perbedaannya. Seperti
seperti jelasnya siang hari, ya, di saat cerah, siang bolong misalnya. Tayyib. Kemudian mungkin ada pertanyaan begini, bagaimana, apa perbedaan antara simbol-simbol kenabian, kelebihan-kelebihan yang ada pada Nabi, mujizat-mujizat Nabi, dengan hal-hal luar biasa yang dimunculkan oleh para dukun, orang tukang sihir dan jenis-jenis mereka ini, wa ajnasihim, jenis-jenis mereka ini. Kata beliau di sini, di situ ada banyak sekali perbedaan. Di antaranya yang pertama, akhbarul anbiya la yaqa'u fiha takhalluf wala ghalat. Berita-berita atau kabar-kabar yang disampaikan oleh Nabi, oleh para Nabi, tidak ada satu pun yang meleset, tidak ada satu pun yang salah. Bi khilafi akhbaril kahanah wal munajjimin, berbeda dengan berita disampaikan oleh dukun atau peramal. Fal ghalib 'alaihal kadzib, umumnya dusta, wa in sadaqu ahyanan fi badil asya bisababi ma yasul 'alail kuhan min istiraqi syayatinihim lisama'i. Adapun apabila mereka benar, ya, di beberapa hal sesekali mereka benar, maka itu tak lain disebabkan karena apa? Karena dibantu oleh setan mereka yang mencuri dengar di langit. Tapi itu sedikit, umumnya bohong, dusta. Jadi kalau dia ngaku Nabi pernah salah, pasti bukan Nabi. Pernah ngasih berita kok melenceng, pasti sudah bukan Nabi. Berita dari seorang Nabi tidak pernah meleset, pasti benarnya. Ini yang pertama. Yang kedua, an-sihra wal kahanata umurun mu'tadatun ma'rufah yanalu al insanu bikasbi wa ta'allumihi. Sihir atau perdukunan atau peramalan dan jenis-jenisnya itu sebenarnya adalah perkara-perkara yang biasa diketahui di antara manusia, bisa didapat oleh seorang dengan usaha, dengan mempelajarinya. Ini di antara ciri-ciri perdukunan, peramalan, bisa dipelajari. Bukan hal yang luar biasa. Kenapa? Karena bisa dipelajari. Luar biasa di mana? Luar biasa di mana? Luar biasa itu bagi orang yang nggak tahu. Dia belajar luar biasa. Toh kalau dipelajari bisa, luar biasa di mana? Berarti semua orang bisa, tinggal dia mau belajar apa tidak. Nah itu dia. Berarti sihir. Bi khilafi ayatil anbiya, berbeda dengan mukjizat, tanda-tanda kejujuran para nabi, para rasul. Fa innaha la yaqdiru 'alaiha jinnun wala insun. Tidak ada satupun jin ataupun satupun manusia yang mampu melakukannya. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukannya, kata beliau. Adapun kemudian sementara sihir, sementara perdukunan atau peramalan dan jenis-jenisnya itu bisa dipelajari dan bisa ditandingi. Bisa ditandingi, ini satu dukun dengan dukun yang lain adu ilmu. Ada yang kalah. Tapi untuk mujizat tidak. Mujizat yang dibawa oleh seorang nabi di antara kaumnya tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa yang mendatangkan yang semisalnya. Tidak bisa untuk menandinginya, tidak ada satupun yang bisa. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Al-Isra
ayat 88. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya semua manusia dan semua jin berkumpul untuk mendatangkan yang seperti Al-Qur'an ini, mereka tidak akan bisa mendatangkan yang sepertinya. Meskipun mereka sebagian dengan sebagian yang lain saling tolong menolong, saling bahu membahu, kumpul semuanya, tidak mungkin bisa. Ini ciri-ciri mukjizat. Tidak ada yang bisa mendatangkan yang sepertinya, tidak ada yang bisa menandinginya, tidak bisa. Fa ayatul anbiya yaqdiru 'alaiha al-khalqu, tanda-tanda atau simbol-simbol kenabian tidak bisa didatangkan oleh makhluk siapapun itu. Balillahu alladhi yaf'aluha ayatan wa alamatan ala sidqihim. Akan tetapi simbol-simbol tersebut Allah lah yang melakukannya sebagai tanda atau bukti kejujuran para rasul tersebut. Bahkan rasul yang bersangkutan sendiri tidak bisa mendatangkannya dengan kehendaknya, tidak. Karena mukjizat itu mutlak, itu kehendak Allah. Dan Allah yang melakukannya. Yang Allah yang melakukan ditampakkan melalui tangan nabi tersebut sebagai bukti bahwa dia utusan Allah. Ini nabi ini orang biasa. Kalian mengenalnya dari kaum kalian, lahir di tengah-tengah kalian, kecil bersama kalian, manusia biasa. Tapi ketika dia diutus oleh Allah, Allah tampakkan melalui tangannya sesuatu yang tidak mungkin dia melakukannya. Tidak mungkin dia melakukannya. Tidak mungkin dia pelajari. Tidak mungkin dia bisa melakukan karena dia belajar atau usaha, tidak. Sebagai bukti bahwasanya orang ini memang utusan dari Allah. Apa yang dia lakukan bukan dia yang melakukan, Allah yang melakukan. Melalui tangan dia menunjukkan orang ini dipilih oleh Allah sebagai utusan Allah untuk kalian. Ini maknanya. Ini maknanya. Kenapa mukjizat itu adalah satu hal yang dilakukan oleh Allah, mustahil dilakukan oleh manusia. Mustahil dilakukan oleh manusia. Agar orang-orang yang ada di situ melihat bahwasanya orang ini pilihan Allah, utusan Allah yang diutus kepada mereka dengan suatu kemampuan yang luar biasa. Wa minha, kemudian berikutnya di antara simbol kenabian, annal anbiya mu'minuna muslimuna ya'buduna Allah wahdahu bima amar wa yusaddiquna jami'a ma ja'a bil anbiya. Bahwasanya para nabi itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Mereka orang-orang yang menyembah Allah semata sesuai dengan yang Allah perintah. Mereka membenarkan nabi-nabi yang lain. Wa mas-saharatu wal kuhan wal mutanabbiun al-kadzabah. Adapun para penyihir, para dukun, orang-orang yang mengaku nabi yang mereka semua dusta. Fala yakununa illa musyrikina mukadzibina bi anzalallah. Maka mereka lah orang-orang yang musyrikin. Pasti mereka musyrikin. Orang-orang yang menyekutukan Allah. Dan mereka adalah orang-orang mukadzibina bi ba'di ma anzalallah. Mendustakan sebagian yang Allah turunkan. Di antara yang Allah turunkan apa yang mereka dustakan? Bahwasanya bahwasanya tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Mereka mengakui bahwasanya saya mengetahui hal yang gaib. Gitu. Berikutnya, di antara simbol yang lain,
annal fitar wal uqul tuwafiq ma ja'a bil anbiya, bahwa fitrah manusia dan akal yang sehat itu cocok dengan syariat yang dibawa oleh para nabi, cocok dengan risalah yang dibawa oleh para nabi, dengan akhlaknya ya, dengan kesehariannya, apa yang cocok. Wa amma saharatu wal kuhan wad dajjalun al kadzabun, adapun para penyihir, para dukun, para dajjal, pendusta, fa innahum yukhalifuna al adillata sam'iyyata al aqliyata al fitriyah, maka mereka selalu menyelisihi bukti-bukti, baik itu bukti sam'iyah, bukti sam'iyah yang didengar, maksudnya adalah wahyu, Al-Quran, As-Sunnah, itu istilah lainnya adillah sam'iyah namanya, Quran, Sunnah, wahyu. Wal aqliyah, menyelisih bukti-bukti akal, bukti-bukti yang logis. Wal fitriyah, dan fitrah. Kita bisa lihat bagaimana mereka menyelisih akal-akal yang sehat, tidak mandi kadang-kadang. Itu mereka itu dukun-dukun itu. Kalau mandi hilang ilmunya, bau busuk, itu sudah mereka. Nyeleneh-nyeleneh pokoknya. Kalau ngasih obat, nyeleneh-nyeleneh, aneh-aneh, gak masuk akal ya. Gila mereka. Cuman lebih gila yang percaya sama mereka. sudah tahu kayak gitu ya kan, sudah tahu kayak gitu ya, baru masuk aja mbahnya sudah bau busuk, jelek gitu, masih minta jodoh sama dia. Ya apa, peluang dukunnya aja nggak punya istri, ditinggal sama istrinya, dia itu nggak mau istrinya sama dia, dia minta jodoh sama dukun. Kacau ini manusia, lebih gila lagi dia itu. Nah. Wa minha, lanjutkan. Berikutnya di antara simbol kenabian, annal anbiya, sama nih saya lewati lagi begini. Anna mu'jizatal anbiya la tahsul bi af'alihim hum, bahwa mukjizat para nabi itu tidak terjadi karena perbuatan mereka sendiri, bukan. Wa inna ma yaf'aluha Allahu ayatan wa alamatan lahum, akan tetapi Allah lah yang melakukannya sebagai bukti akan kejujuran mereka. Seperti terbelahnya bulan, bulan terbelah, manusia mana yang bisa kan itu? Tongkat jadi ular, ada Al-Quran, terus berita-berita yang gaib yang Allah khususkan kepada mereka, dan yang lain sebagainya. Ini kata beliau tidak mungkin dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nabinya ketika mereka yaitu orang-orang kafir meminta dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendatangkan mukjizat, untuk menunjukkan mukjizatnya. Apa kata Nabi SAW yang diabadikan oleh Al-Quran? Kul innamal ayatu indallah wa innama nadhirun mubin. Katakanlah, sesungguhnya mukjizat itu tak lain adalah milik Allah, dan sesungguhnya aku hanyalah nadhirun mubin, pemberi peringatan yang nyata. Dan kalimat ini justru menegaskan kebenaran Muhammad sebagai Rasul, kebenaran Muhammad sebagai Rasul, sebagai utusan Allah Azza wa Jalla. Karena beliau mengabarkan bahwasanya apa yang saya miliki, kekuatan, kemampuan, ya kan, mukjizat ini itu bukan dari saya, tapi dari Allah.
Justru kalau seandainya sebaliknya, itu justru akan menghinakan Nabi SAW, membuat kaumnya ragu ketika Rasulullah melakukannya dengan kehendaknya. Sementara sekarang ini posisi beliau adalah ingin diakui bahwasanya beliau adalah utusan Allah. Tapi kalau semua kemampuan dari dia, yang ada orang-orang bukan menyembah Allah, justru akan mengkultuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala sampaikan agar Nabi mengatakan yang demikian. Semua mukjizat itu adalah milik Allah, sementara saya hanyalah pemberi peringatan kepada kalian untuk hanya menyembah kepada Allah semata, menjauhi kesyirikan. Wa amma khawariqu saharah wal kuhan wal muhtara'at sinaiyah fa innaha tahsul bi af'al khalqi. Adapun sesuatu yang luar biasa dari para penyihir, para dukun dan yang lainnya, itu semuanya itu terjadi karena benar perbuatan makhluk, perbuatan penyihir itu sendiri atau dibantu oleh jin, oleh syaitan-syaitan mereka itu, bukan dari Allah SWT. Makanya juga terbatas, nggak luar biasa, bisa dipelajari. Semakin dukun itu syirik kepada Allah, semakin besar kekuatan yang diberikan oleh jinnya, oleh syaitannya. Nah, wal fawariq baina ayatil anbiya wa khawariqil kuhan katsiratun wadihatun. Kata beliau, perbedaan antara mukjizat para nabi atau tanda-tanda kenabian dan dengan hal-hal yang luar biasa yang dilakukan oleh para dukun, para tukang sihir, para peramal, itu sangat banyak sekali dan jelas. Wa man aradal mazid, ya, barang siapa yang ingin faedah lebih, falyuraji kitab An-Nubuwat di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka bisa membaca kitab An-Nubuwat karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada, itu bukan punya. Ini tukang jualan kitab, ada An-Nubuwat ini. Kitab An-Nubuwat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, habis ya. Barakallahu fikum. Tayyib, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Berapa menit lagi adzan? Tayyib, berikutnya tentang pembahasan secara khusus mukjizatul Quran. Inna a'dham mukjizati nabiyyina Muhammadin huwal Qur'anul azim. Sesungguhnya mukjizat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling agung adalah Al-Qur'anul azim. Lianna kulla nabiyyin takunu mu'jizatuhu munasibatan li hali qaumihi. Karena setiap nabi mukjizatnya itu hanya cocok untuk kaumnya saja, belum tentu cocok untuk kaum yang lain, meskipun sejaman. Karena setiap nabi sebelum Muhammad SAW itu diutus pada kaum tertentu, tidak diutus untuk seluruh umat manusia. Hanya Nabi Muhammad SAW yang diutus ke seluruh umat manusia. Begitu juga nabi yang sebelumnya itu diutus terbatas waktu. Selain terbatas kaum umat, juga terbatas dengan waktu, di mana risalahnya ini dapat dihapus oleh Rasul yang datang kemudian setelahnya, dihapus, digantikan begitu. Memang inti dakwahnya sama, mengajak umat untuk hanya beribadah kepada Allah, tapi syariatnya beda. Ada perbedaan dalam syariatnya, dalam ibadahnya tadi. Nah, yang syariatnya ini terhapus dengan datangnya nabi berikutnya. Artinya orang yang hidup dan bertemu dengan nabi yang datang berikutnya harus mengikuti nabi yang berikutnya ini. Karena syariat nabi yang sebelumnya telah diganti, dihapus dengan datangnya syariat nabi yang berikutnya. Oleh karenanya syariat Nabi Muhammad SAW sebagai Khatamul Anbiya menghapus seluruh
risalah nabi-nabi yang terdahulu. Artinya nggak berlaku itu sudah syariat. Seandainya berseberangan, bertentangan, menyelisihi syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jangan ada orang yang menikah 15 ya dan berdalil dengan Nabi Sulaiman ya. Gak bisa, sudah dihapus syariatnya Nabi Sulaiman. Sudah gak ada. Begitu seterusnya. Bahkan kelak Nabi Isa alaihissalam ketika turun ke bumi nanti di akhir zaman sebelum hari kiamat, beliau tidak datang dengan syariat beliau terdahulu, tidak. Tapi beliau datang dengan mengikuti Al-Quran dan sunnahnya Nabi SAW. Itu Nabi Isa yang ketika itu diberi wahyu oleh Allah, diberi risalah sendiri. Tapi ketika turun ke muka bumi, hidup di tengah-tengah umatnya Nabi Muhammad SAW, maka beliau harus mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak ada alasan mengikuti syariatnya Nabi Khidir. Jadi banyak sekarang udah nggak ada, nggak berlaku. Lau kana akhi Musa hayyan ya, lau kana akhi Musa hayyan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya saudaraku Musa alaihissalam itu hidup, maka tidak ada jalan bagi dia kecuali harus mengikuti syariatku. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu diberitakan kelak dengan kehadiran Nabi Isa yang mengikuti syariat Nabi SAW. Kemudian kata beliau, ini yang pertama, karena semua Nabi itu mukjizatnya, cocoknya hanya untuk kaumnya. Walidzalika lamma kana sihru fashian fi qaumi Fir'aun. Oleh karena itu dahulu ketika sihir menyebar di kaumnya Nabi Musa, di kaum Fir'aun, dan waktu itu yang diutus adalah Nabi Musa. Ja'a Musa alaihissalam bil asa ala surati ma yasna'us saharah. Maka datanglah Nabi Musa alaihissalam dengan tongkat yang nanti berubah sesuai dengan yang dilakukan oleh umumnya penyihir ketika itu, berubah jadi ular. Karena umumnya penyihir di zaman itu merubah tali jadi ular atau apa saja dijadikan ular. Jadi yang paling menakjubkan ketika itu yaitu sihir ular, gitu kan. Sihir ular. Maka asa tadi, tongkat Nabi Musa pun berubah jadi ular yang sesuai dengan mereka, tetapi mengalahkan. Lakinna talqah ma sana'u, bedanya ularnya Nabi Musa alaihissalam itu menelan semua yang mereka buat, ular-ular yang mereka buat. Fakhtaru wanfaja'u, maka mereka pun bingung ya, mereka kaget. Wa alimu anna ma ja'a bi Musa wal haq, dan mereka tahu bahwasanya yang dibawa oleh Musa itu benar, bukan sihir. Nah, karena mereka sendiri tahu sihir seperti apa. Ini dukun-dukun ini tahu semua, ini penyihir. Bahwasanya di Musa bukan sihir, ini beda, ini bukan buatan manusia, mereka tahu. Makanya Allah kisahkan tentang mereka. Setelah itu faul qiyas saharatu sajidin, lalu para penyihir itu pun sujud. Qalu, mereka mengatakan, amanna bi rabbil alamin, kami beriman dengan Tuhan alam semesta, bukan kepada Fir'aun, yaitu Rabbi Musa wa Harun, Tuhannya Musa dan Harun. Walam yaqa' dzalika bi'ainihi li ghairi Musa, dan itu tidak pernah dilakukan hal yang serupa selain Nabi Musa. Begitu juga ketika zamannya Nabi Isa, ya, Nabi Isa.
Ya'ishu fihi Isa qad fasha fihi tibbu. Di mana Nabi Isa hidup di zaman di mana tersebar di situ adalah masalah-masalah kedokteran. Jadi orang-orang berlomba-lomba dalam urusan kedokteran, pengobatan di situ. Ja'al masihu bima hayyarul atibba. Nabi Musa pun datang dengan mukjizat yang membuat bingung para tabib, para dokter ketika itu. Apa yang beliau bawa? Ihyaul mauta, menghidupkan orang mati. So, kadang dulu di sini berlomba-lomba obat kanker, obat ini. Nabi Musa obatnya lah mengobati orang sudah mati. Orang mati hidup lagi. Siapa yang bisa kalahkan? Wa ibra'ul akmah wal abras min ad-da'il abdal qabi, menyembuhkan penyakit kusta, penyakit belang gitu ya. Di mana inilah penyakit yang sangat buruk ya, sangat penyakit yang jelek. Penyakit jelek. Sulit obatnya, sulit. Wa khalaqa min at-tini ka hayati at-tayri bi idznillah. Nabi Musa juga mampu. Mujizat Nabi Musa, beliau membuat dari tanah, dari tanah liat, yaitu seperti bentuk burung, lalu hidup, dihidupkan. Fatashat uqulul atibba. Maka ini benar-benar membuat bingung, yaitu akalnya para tabib. Intinya ini membuat orang-orang biasa di antara orang terpandai di antara kaum tersebut itu mengatakan bahwasanya ini bukan perbuatan manusia, sampai begitu. Ini nggak mungkin manusia yang melakukan. Seolah-olah seandainya kami para ahli kedokteran ini berkumpul semuanya untuk membuat seperti itu, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini bukan manusia. Ini bukan perbuatan Isa. Nggak mungkin Isa melakukannya. Ini nggak mungkin. Gitu. Ini pasti dari Tuhannya Isa. Tuhan Isa, Rabbul Alamin. Nah, ini bukan perbuatan makhluk, nggak mungkin. Nah, seperti itu. Jadi membuat manusia itu lemah, ya, hilang kemampuannya dan tidak mungkin mampu menyadari bahwasanya mereka tidak akan mampu untuk mendatangkan yang misalnya. Nah, ini mukjizat. Seperti ini mukjizat. Nah, seperti yang saya bilang, yang saya ulang-ulang. Meskipun seperti itu bukti, seperti itu nyatanya bukti ada di hadapan mereka, tapi ya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata banyak juga yang kufur, banyak juga yang kafir, sedikit yang beriman. Kaum Nabi Isa banyak gak yang sedikit? Iya, Nabi Musa, Firaun apa langsung menerima hidayah? Tidak, mengingkari. Justru dia mengejar Nabi Musa untuk dibunuh. Karena memang hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak semudah itu. Oleh karena itu ketika kaum Nabi Muhammad minta kepada Nabi tunjukkan mukjizat, enggak langsung Allah taala Allah taala izinkan untuk menunjukkan mukjizat. Saat menunjukkan mukjizat pun belum tentu mereka beriman. Belum tentu beriman karena memang hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa karena waktu yang terbatas kita cukupkan pembahasan kita. Pembahasan berikutnya sebenarnya belum selesai ya tentang mukjizat Al-Qur'an, tapi kurang lebih ya pembahasannya kurang lebih seperti itu. Pembahasan berikutnya tentang ismah ya, keterjagaan para nabi. Kemudian juga yang enggak kalah pentingnya adalah pembahasan tentang bahwasanya agama para nabi itu satu, dan yang terakhir pembahasan tentang kekhususan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memudahkan kita semuanya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.